Ramadan ceria, ceriakan Ramadanmu. Dan kembali lagi ihwafilah pendengar setia Mujahidin FM dan pemirsa PON TV tentunya di program Ramadan Ceria. Serta di segmen sebelumnya kita tadi sudah sama-sama dengarkan ya bagaimana perjalanan hidup Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sosok yang luar biasa, lahir dari keluarga yang luar biasa. Bahkan tadi sempat diceritakan juga bahwa memang terhindar dari maksiat dan fitnah juga ya. Melihat maksiat dan fitnah. Masya Allah. Itu tentang perjalanan hidupnya. Tapi memang banyak sekali di masyarakat yang dikenal dari Sayyidah Aisyah adalah sosok yang cerdas. Ya. Ini seperti apa nih Ustazah terkait kecerdasan dari Sayyidah Aisyah nih? Ya. Jadi sosok kecerdasan Sayyidah Aisyah ini sudah muncul dan tampak ketika berangkat atau berada di rumah ayahandanya. Dari orang tua, dari lingkungan, ini memang mendukung kecerdasan beliau. Oke. Tadi saya disampaikan Ukti bahwa Sayyidah Aisyah ini terjaga dari melihat kemungkaran. Berarti ada kecerdasan di luar kecerdasan yang biasa. Kecerdasan ilahiyah namanya. Ya kan? Kecerdasan ilahiyah ya. Kecerdasan ilahiyah. Karena pikirannya, ya kan, pandangannya terjaga dari sesuatu yang bisa merusak kecerdasan alami atau ilahi tadi. Kemudian setelah beliau bersama baginda Rasul dan keluarganya Rasulullah SAW pun makin muncullah kecerdasan ini. Nah, ada satu dalil ini banyak diriwayatkan oleh beberapa sahabat dengan redaksi yang berbeda. Ada di dalam sebuah kitab namanya Al-Mustadrak Imam Al-Hakim jilid 4 halaman 11 jilid 4 di posisi mushaf yang ke-11 bahwasanya Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki 3 bidang ilmu, bahkan 3 lintas ilmu. Jadi tidak sejurus, 3 lintas. Tidak agama saja, tapi ada yang lintas ilmu. Apa tuh Ustazah? Pertama, ahli fikih. Kenapa ahli fikih? Sangat dibutuhkan ahli fikih wanita saat itu. Karena ahli fikih dari sahabat sudah ada. Bahkan sebelum Aisyah bergabung bersama baginda Rasulullah SAW. Ketika kemudian segala hal yang menyangkut urusan ibadah dalam rumah tangga, ya, dalam fisik perempuan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah dosen pertama wanita yang sering mengajarkan fikih bukan hanya kepada perempuan, tapi kepada sahabat laki-laki. Masya Allah. Dari balik tirai. Oke. Nah, ini juga kita akan sampaikan bahwa berbagi ilmu tidak melihat aspek-aspek yang bisa mengganggu tersampainya ilmu, tetapi sesuai dengan formasi-formasi atau format syariat yang ditentukan. Misalnya tidak ada fitnah, kan begitu. Dan ini dijadikan saksi oleh para sahabat bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di usia belasan tahun sudah menjadi dosen pertama, guru atau profesor pada saat itu bagi kalangan sahabat baik laki-laki apalagi perempuan. Banyak contoh seperti bagaimana cara membersihkan darah haid. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah. Mohon maaf, bagaimana cara mandi pasangan suami istri, bagaimana di dalam hubungan intim suami istri. Tidak ada sahabat yang secara arogan, maksudnya jelas menyampaikan ini kecuali Sayyidah Aisyah. Mungkin ini adalah sesuatu yang tabu dibahas, tapi perlu. Benar. Makanya disebut dengan al-fiqh. Fikih itu faham. Jadi bukan hanya menyampaikan, tapi memang memahami secara dimensi apa namanya kebutuhan hukumnya, kemudian kebutuhan manusia dalam hal perbuatan itu. Jadi ada beberapa dimensi kalau fikih itu. Jadi tidak sekedar mendengar, tapi ada kebutuhan syariat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidang lain beliau adalah, nah ini dia, adalah ahli sastra. Ahli sastra. Ahli sastra ini beliau pandai membuat syair-syair. Wah, syair ya? Bahasanya itu puisi. Artinya ini menggambarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang romantis. Masya Allah. Selain cemburuan, romantis juga ternyata ya. Sayyidah Aisyah itu seorang yang romantis. Maka ini tidak salah kalau beliau diutus
dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW adalah pelipur lara ya. Jadi sering sekali Rasulullah itu tertawa, tersenyum karena ulah-ulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu. Ini ahli sastra wanita saat itu sangat sangat jarang. Jadi khusus untuk ahli sastra beliau ini memang hanya diajarkan kepada wanita saat itu. Jadi tidak kepada kaum laki-laki ya, karena wanita aurat ya sebenarnya. Kemudian, nah ini yang ketiga lintas ilmu juga adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Masya Allah ya. Berarti tiga ya, fikih, sastra, dan kedokteran. Ini yang berangkat dari kecerdasan tadi. Kalau beliau menampingi Rasul berarti hanya fikih saja, tafsir saja, hadis saja. Tapi ini luar dari itu berarti menggambarkan beliau sosok yang cerdas. Bukan hanya alim. Alim itu berilmu, bisa didapat dari membaca, belajar, tapi cerdas tidak semua orang tentunya mendapatkan keistimewaan. Masya Allah. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini yang menggambarkan sejarah membuktikan bahwa, dan ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, bahwa kelebihan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kecerdasannya adalah memiliki ilmu lintas ilmu. Nah, ini menggambarkan beliau seorang intelektualitas. Intelektual, dan intelektualitas yang ada pada saat itu bukan hanya untuk beliau dan rumah tangga Rasul, tapi untuk seluruh umat yang saat itu sangat membutuhkan kehadiran sosok wanita yang bisa memberikan pengajaran ilmu yang datangnya dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Jadi benar-benar merupakan suatu sosok yang sangat luar biasa ya. Iya, betul banget. Menggambarkan tidak hanya bagaimana perangainya saja yang tadi ternyata menghibur Rasulullah di usia yang seperti itu, bisa mengimbangi Rasulullah SAW baik dalam dakwahnya maupun dalam kehidupan sehari-hari ya Ustazah. Dan ini merupakan suatu sindiran tajam, bisa kita bilang seperti itu, untuk muslimah masa kini tentu saja. Yang mana kita sebagai muslimah tentu juga harus memiliki intelektual yang tinggi seperti itu, agar bagaimana nanti ke depannya bisa menjadi pendamping orang yang luar biasa dan juga bisa bermanfaat bagi umat. Nah, sesaat lagi masih akan kita kupas mengenai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, masih di program Ramadan Ceria. Ceriakan Ramadanmu.